terus gue kawin gitu. Lu kira kawinin orang cuman kawinin orangnya doang, kagak kawinin mak bapaknya apa segala macem? Lu kira seenak jidat lu ngomong gampang? Iya kan? Di mana-mana gue itu nikah karena komitmen. Gue nikah karena komitmen, terus gue nikah karena cinta juga, karena keluarganya juga baik. Semua nikah itu pasti ada sebab akibat, ada plus minus yang udah lu perhitungkan sebelumnya ya. Cuma maksudnya gini, lu kan bukan kawinin duitnya doang, lu kan bukan selingkuhan doang, anjir. Ngerti gak sih lu? Ya of course lah ngaruh, of course lah ada trauma, of course lah sakit hati. Ya kalau lu lonte lain, lu kagak sakit hati, emang lu kan tiap hari diselingkuhin terus kerjaannya. Orang dari awal udah selingkuhan, gimana sih? Kalau bini sah mana mungkin sih kagak sakit hati, bego. Jangan bucin, bukan masalah bucin gak bucin, semua juga dipikir pakai otak. Apalagi orang kayak gua, perasaan mah udah nomor sekian kali ya kalau udah kayak begini. Terus gue lagi ya ketemu banyak temen yang maksudnya mengalami situasi yang serupa, yang juga di apa maksudnya kayak di iniin dirusak sama jin dasim gitu ya. Ya memang bener gini, semua itu memang ada, oh ya demi anak, memang bener ada demi anak, memang ada. Cuman kan kita harus memperhitungkan nih, bagaimana? Apakah dia selama ini menjadi sosok bapak yang baik kah ke anak kita gitu? Lu tau gak nih? Nggak, maksudnya gini, kita lihat nih, kalau misalnya pun, ya gue juga tahu gue bakal misalnya dapat laki lain. Cuman kan belum tentu nih, kalau misalnya laki yang gue dapet bakal sayang sama anak gue atau kagak. Belum tentu kan, jadi kan nanti kriterianya bakal nambah lagi, harus sayang anak gue dan harus menerima anak gue. Siapa ya Hamidun? Gue sih kagak mau gunting lagi, gila lu. Dilaporin nggak sih? Kayak kalau dia ganggu gue lagi sih gue laporin ya si monyet itu. Pakai mau ngomong sama gue, siapa lu? Ngomong sama gue, setan. Reaksi ortu Cici gimana? Bokap nyokap gue, mertua gue semua terserah sama gue sekarang mah. Cuman kan gue sekarang gimana ya? Lu ngerti gak sih? Gue tuh dalam tahap tenang. Gue sama laki gue pun ketemu juga cuman gak banyak ngomong gitu. Intinya divorce apa? Kenapa lu mau biayain gue kalau gue divorce? Boleh aja. Udah kagak usah pada bawel. Lihat aja nanti gimana ceritanya, orang gue juga lagi ngurusin kerjaan doang. Sekarang gue mau udah bodo amat. Maafin mah udah. Cuman kan dalam posisi gue juga kagak mau gila. Maafin udah. Cuman kalau misalnya orang nikah udah kagak bahagia, buat apa? Jadi semua itu tuh yang menjawab adalah waktu gitu. Lu kira masalah kayak orang-orang gitu ya yang akhirnya memutuskan untuk divorce, dikira kayak sekali ketahuan selingkuh terus langsung divorce dalam 1-2 bulan. Mungkin lu jauh, mana mungkin, nggak ada. Orang tuh ya rata-rata ya maupun artis nih yang lu kenal, yang lu tahu, yang udah pada divorce. Terus juga kayak ketemu gua atau siapapun, teman-teman siapalah yang lu tahu gitu yang udah pada divorce, itu rata-rata prosesnya tuh tahunan, ngerti nggak lu? Bukannya kayak permasalahan cuman ada baru kejadian terus 1, 2, 3 bulan terus lu udah divorce. Emang lu kira lu mau kawin-kawinan monopoli? Iya
bener, bukannya nggak move on lu gila. Ya kita juga sekarang mau move on aja. Cuman kan semua itu dipikirkannya tuh panjang. Kecuali kalau lu baru nikah cuma baru bentaran, ya udah lah ya. Kalau misalnya udah kayak gitu terus lu kagak ada anak, kagak ada apa, udah itu sih I'm sorry goodbye. Cuman ini kagak. Iya, rata-rata tuh ya temen gue tuh kayak minimal itu kayaknya nggak ada yang setahun, kayak paling cepat mungkin setahun kali. Tapi dia bilang biasanya before itu juga udah ada masalah-masalah. Rata-rata tuh paling yang gue denger dari orang tuh sekitar 3 tahun. Iya, maksudnya kayak beberapa orang yang senasib kayak gue tuh rata-rata berbilang sekitar 3 tahun, tau gak nih? Bener, semua pada bilang kayak gitu. Mana keranjang kuningnya nggak jualan? Ntar gue jualan lonte di sini. Kasih diri lagi? Enggak. Lu gila. Ngapain? Kalau laki udah selingkuh lu kasih anak lagi, bego lu. Tau nggak? Ngapain? Emang lu kira anak kagak butuh financial, mental dan segala macem? Enggak lah. Laki dikasih anak, begitu ada lonti aja dia lupa sama anak, apalagi banyak anak, pusing lontar. Jangan lu kata laki dikasih anak, saat lagi cinta sama lu, inget dia sama anak lu. Coba giliran ketemu lonte, inget dia sama anak lonte walaupun bukan anak dari kentinya dia. Ngerti nggak lu? Paham nggak lu? Iya, nggak usah bego-begonya. Kayak kalau udah kelakuan laki kayak begitu mah kagak usah lu kasih anak, bego. Ibaratnya tuh nggak cewek nggak cowok ya, semua orang yang kalau misalnya udah selingkuh tuh boro-boro ingat sama anak. Kagak bakal ingat sama anak, nggak cewek nggak cowok ya. Gak usah ngomong bilang oh iya gue baik, gue misalnya gue emak yang baik tapi lu selingkuh, oh iya gue bapak yang baik tapi selingkuh, anjir monyet, kagak ada. Gue mah godaan selingkuh juga banyak, cuma gue mikir aduh kesian anak gue. Ya kan? Lah iya, kecuali lain cerita kalau lu belum punya anak ya, lu selingkuh lu nggak bisa tuh ngomong gitu. Bilang, oh gue mah sayang anak, cuman gue nggak cinta sama bini, monyet, sayang anak pale lu. Kalau lu sayang anak lu nggak bakalan kayak gitu, setan. sabar gua usah gue cuma lagi ngasih tau lo orang. Jadi kalau misalnya orang mau bilang alasan mau begitu nggak cewek nggak cowok ya, setan. Nggak usah lo bawa anak lu ya, lu mau kecintaan aja susah sama lonte, jangan bawa anak lu, jangan bawa gue ya, lu sebut aja dia, lu kagak usah ngejelek-jelekin gue, bisa kagak? Banggain aja diri lu sama puja-puja tuh lonte lu, kagak usah bawa gue sama anak gue, bikin gue panas aja ya kan? Maksudnya gue ibaratnya gini, ini kita ngomong segala gender nih ya, maksudnya terlepas dari gender siapa apapun gitu orang yang selingkuh, kenapa suka ngejelek-jelekin pasangannya? Panda ya kan? Kenapa suka ngejelek-jelekin pasangannya? Dia kagak tahu apa dirinya dia juga jelek. Sekarang kan maksudnya gue gini, ya udah, lu kan misalnya berdua kecintaan nih, bahas aja tentang diri lu berdua, bahas aja nih tentang pasangan selingkuhan lu ini. Kenapa lu harus bahas orang lain? Segitu basinya hidup lu berdua sampai harus bawa orang lain dibahas-bahas. Sampai harus bawa anak-anak gue dibahas-bahas. Basi banget hidup lu berdua, iya kan? Emang gue mah sabar, cuman kan kelakuan semua orang tuh kayak begitu, playing victim. Kasih baby lagi biar harmonis, satu-satu nih orang lagi. Kasih baby biar harmonis. Lu kasih baby harmonis, dia inget tuh sama anak lu bayi. Kenapa inget? Bayi-bayin lu tiap hari pusing dia, tiap pagi denger anak bayi nangis kagak bisa tidur lagi. Lu gila, ngapain kasih harmonis? Kalau harmonis
Kalau kagak, ntar begitu lu brojol diselingkuhin lagi lu, begitu lu lagi bunting diselingkuhin lagi, kesian deh lu, senep banget hidup lu. Iya kan? Terus begitu begitu lu hamil nih, lu masih kecil itu, apa namanya? Hah? Komen apa? Terus begitu anak lu masih kecil, kan tuh bayi bangun terus tuh subuh-subuh. Iya, lu udah kayak zombie. Ada lagi ntar alasan dia. Oh, lu udah gendut. Oh, lu lagi nyusuin ini ono ini ono. Cuy. Gak ada, jangan lu punya anak lagi ya. Kalau misalnya laki lu selingkuh, jangan lu punya anak lagi. Lu mempercantik diri aja mendingan, daripada duitnya lu buat biaya ke dokter, lu buat beli apa itu asam folat ya, mending lu buat beli make up. Gue bilangin, mending lu buat beli skincare, lu buat beli vitamin biar kulit lu glowing. Ngapain lu bunting? Gila kali lu. Kesian anak lu, tau ngantar tanggung jawab. Emang anak kecil kira cuma dihamilin doang, dibuntingin aja terus dibrojolin, udah dia bisa hidup sendiri? Kan kagak. Kemarin Dilan kenapa? Kenapa Dilan? Apa sih cepet banget? Yang bunting mah kucing. Kenapa Dilan? Hah? Cepet banget. Jiso. Kenapa Jiso? Apo ganteng banget kemarin, ganteng terus baik banget. Lu mau bahas siapa? Mau bahas Apo, mau bahas bapaknya Canyol, mau bahas Kang Daniel, mau bahas XID, apa mau bahas apa? Nggak bisa, gue nggak bisa kasih poni. Itu rambut gue dipan gue tuh tipis, jadi gue males juga sih sebenarnya. Olive siapa? Olivia Mars. Gue jujur gue kagak, nih mohon maaf nih, bukannya apa ya, gue kan nggak sebenarnya kagak terlalu into K-pop ya. Jadi cuman gue tahu beberapa K-pop aja. Gue lebih ke aktor drama. Jadi jujur kemarin tuh pas itu juga gue kurang tahu, kurang paham itu orang-orangnya siapa. Cuman ternyata pas dengerin lagunya enak-enak sih. Bahas dokter onde-onde itu siapa sih? Oke, kita cerita satu-satu. Kalau si Apo itu baik sih, baik banget sih. Maksudnya, jadi sebenarnya gua itu tuh dapet jatah untuk foto bareng sama si Apo. Jadi tuh sebenarnya sudah ada beberapa orang tuh yang dipilih untuk jatah foto bareng sama Apo. Cuman ternyata karena satu dua hal, begitu si Apo datang itu kayaknya udah keburu diserbu sama Apo orang Thailand itu loh. Jadi begitu datang itu udah keburu diserbu sama orang-orang untuk diajakin selfie gitu loh, selfie secara bebas gitu. Dan karena saking baiknya si Apo itu, jadi dia ngeladenin gitu loh. Nah makanya, nah itu orang-orang yang minta foto di awal itu bukan orang yang udah masuk ke slot yang memang harus foto gitu. Terus banyak kok yang harusnya dapet slot untuk foto jadi nggak dapet, karena ya udah kita jadi ngalah kan. Kalau nggak kan kesian, maksudnya kesian si Aponya gitu. Jadi kan dia begitu datang udah langsung diserbu, terus orang pada selfie foto-foto dan dia ngeladenin aja gitu loh. Mungkin kan nggak enak ya, saking dia baiknya gitu. Terus dia ngeladenin aja, terus jadi kayak udah kecapean duluan, makanya yang harusnya dapet jatah foto jadi nggak dapet jatah.
Jadi bilang ini dianya udah capek, ya udah kita juga nggak maksa gitu. Terus karena nggak dapet jatah, tadi kan gue santai aja ya, maksudnya kan gue nggak mau video-video atau nggak mau apa gitu. Terus pas dibilang iya ternyata dianya kecapean karena tadi tuh banyak yang minta foto secara random gitu. Terus ya jadi gue mengusahakan dengan pakai kamera gue videoin gitu, terus gue panggil aja gitu loh. Akhirnya selalu setiap gue ambil video kamera gitu di depan dia, lewat depan gue, terus dia selalu nengok dan hi gitu. Mungkin karena gue paling tinggi kali ya, gue kan paling tinggi di situ. Terus gue kasih kayak selfie kamera gitu, terus gue bilang halo gitu kan. Terus akhirnya gue bilang aja say hi to my followers, tapi dia selalu notice setiap gue ini. Baik lah, baik. Nonton seriesnya enggak, jujur gue kagak tahu. Cuman ternyata kan gue bilang gue nggak tahu loh orangnya siapa. Terus pas gue kepoin ganteng kan, gue bilang ya udahlah nggak apa-apa, cuci mata ngeliat cowok ganteng kan, kapan lagi. Taunya pas ketemu orangnya baik, ya udah seru-seruan aja. Kan kita juga menyenangkan fans ya, selama lu kayak seru-seruannya nggak mengganggu acara, selama lu seru-seruannya nggak rese, nggak megang-megang dia, atau kayak nggak maksa-maksa selfie, nggak maksa-maksa kayak ayo dong konten gitu, ayo dong ngomong ini, ayo dong foto dulu, kayak gitu kan jadi ngeganggu acara dan ganggu dianya kan, jadi capek. Kalau selama lewat gitu mah lucu-lucuan aja, fans-fansnya juga happy-happy aja kok kalau kayak gitu. Papa Park bisa di Jakarta karena lagi ngurusin itu Far East Music. Jadi tuh gue kemarin itu nemenin Abonim. Jadi makanya gue mundar mandir backstage sama ke depan setiap lagi ada performance gue nonton kan, biar mereka juga happy ya ditonton gitu. Terus jadi gue nonton, terus begitu lagi break gue nemenin Abonim di belakang. Terus gue udah di situ dari sebelum mulai. Baik banget. Terus baru pertama kali ketemu tuh dia langsung bilang Yepo. Belum ngomong apa-apa dia langsung bilang Yepo. Terus dia bilang tinggi banget Yepo gitu. Terus saking gak enaknya kan gue lagi ngomong-ngomong, kan kita ngomongnya tuh pakai bahasa kalbu ya. Jadi dia bisa bahasa Inggris tuh dikit-dikit banget dan bisa dibilang hampir nggak bisa gitu loh. Terus jadi asal dia ngerti-ngerti kopi gitu, dia kira padahal gue bilang dia suka kopi. Gue bilang dia suka kopi, ternyata dia dikira gue mau kopi. Akhirnya dia ngambilin gue kopi dong, bikinin gue kopi. Gue sampai lagi duduk, gue sampai panik, gue langsung buru-buru ngejar dia. Terus gue sampai bau-bau gitu, sama Nida, dia yang bikinin gue kopi. Padahal gue kagak minta kopi. Konser. Ada rencana pindah ke luar negeri untuk nyulek? Nggak ada, saya duitnya di sini di Jakarta. Main dibikinin kopi. Iya, dia punya kafe. Dia bilang katanya dikira gue artis. Jangan dia ngeliat-ngeliat gue mirip anak gue nih mukanya gitu. Terus lucunya kan gue bilang suruh konser EXO kok suruh konser jangan satu-satu lagi. Gue bilang EXO suruh konser barengan semua, jangan satu-satu lagi. Terus gue bilangin juga salam dari XOL Indonesia buat Canyol. Terus dia bilang oke dia bilang gitu. Terus kan gue tahu Canyol itu kan dekat sama Kyungsoo ya. Terus gue kasih lihat pas gue nonton Kyungsoo videonya sama fotonya yang Kyungsoo notice gue yang dada-dada ke gue. Terus dia bilang, iya Do Kyungsoo, dia bilang gitu. Terus kita lagi ngomong kan, si Canyol itu tinggi kan, 189. Jadi dia kayak kesannya kayak
nggak mau kalah gitu loh, anaknya tinggi. Terus dia bilang yang tinggi itu Chanyeol sama Sehun kan gitu. Terus dia bilang, oh saya Chanyeol paling tinggi, intinya kayak gitu. Jadi kan ada translator, dia bilang ada Chanyeol paling tinggi katanya gitu. Tahu bener nggak? Terus udah gitu dia bilang kalau Kyungsu katanya Kyungsu Kyungsu segini. lucu dia. Kyungsu segini tuh maksudnya apa ya? Mini ya. Katanya Kyungsu segini. Nggak maksudnya kecil gitu. Ada anaknya gini, Kyungsu segini. Baik kok. Sebenarnya tuh kalau sama EXO tuh gue lumayan ada channel gitu loh. Maksudnya bukan channel, kayak temen-temen tuh ada yang kenal gitu. Kayak si Suho temen gue, teman baiknya Suho. Terus ini kan temen gue kenal sama bapaknya. Terus sebenarnya kalau mau ketemu Chanyeol ke Korea aja. Tuh gue bilang ya, gue juga ditanya kemarin itu pas jadi pas waktu gue ke Korea teman gue lagi di Bali, jadi nggak bisa ketemu sama si Suho. Dan gue juga kan nggak tahu ya, maksudnya gue nggak kayak niat banget gitu loh ke Korea hanya untuk ketemu artis. Terus dia bilang ya Agnes, pas dia tahu gue ke Korea, temen gue ini bilang, lo gue lagi di Bali, tahu gitu gue ke Balinya nanti. Gue bilang kayak gue juga kan nggak mau niat yang apa kayak ketemu gitu, nggak enak lah mengganggu acara orang kan. Terus dia bilang gitu, next time kalau ke ini pas dia mau ketemuin gue sama Suho kalau pas Suhonya bisa. Terus kalau bapaknya juga ya bisa-bisa aja sih sebenarnya, cuman kan gue tuh orangnya nggak enakan, ngerti nggak sih lo? Kalau kayak emang nggak enakan lah gitu. Kecuali kan misalnya kalau kita udah bestie gitu ya atau apa ya nggak apa-apa, ngajak-ngajak ketemu, ini lu siapa gitu loh. Suka EXO dari tahun berapa? Dari itu, dari yang dari EXO yang Christmas Challenge itu. Nah ini aja Haruto 185. Iya kemarin gue sepantar sama Kang Daniel. Banyak kelihatan nggak tali BH yang kelihatan. First Snow, iya. Bukan, ini gue gampang kemarin itu gue pakai anting imitasi gitu loh, terus langsung sakit. Gitu. Kang Daniel anjir. Cindo bukan Jawa. Collab sama Iris Wulur, mau ada apaan collab sama Iris Wulur? Nonton Aloban, gue pengen lihat Treasure sih, tapi jujur lagunya yang gue tau cuman Yellow. 너를 만나 시작됐어 나의 사랑의 계절 내 맘 색깔은 yellow tut. Cuman gue nggak tahu gimana belinya, dan terus gue mau nonton sama siapa? Temen gue nggak ada yang tahu Treasure. Gue juga tahu Treasure cuman karena Yellow doang. Terus pas gue di backstage juga, pas gue lagi mau balik, terus ternyata kan si Kang Daniel tuh lagi briefing di backstage gitu kan. Itu gelap ya, namanya backstage kan gelap banget kan, bener-bener gelap banget kayaknya. Jadi tuh gue lagi perhatiin jalan sama temen gue. Terus mungkin kayak Kang Daniel pikir, ih siapa sih cewek dari tadi mondar-mandir udah tinggi lagi dua-duanya. Jadi tuh dia lagi di kegelapan, gue cuma bisa ngelihat remang-remang dari, kan kita juga nggak mau gangguin dia lah ya, jadi kita main lewat aja. Cuma terus pas lagi di kegelapan kan dia punya bodyguard bawa senter, ada nyorot sedikit ke rambutnya dia gitu. Terus gue liat, wah ini gue tahu nih Kang Daniel, soal rambutnya kan kayak ash gray gitu kan. Terus dia kayak lagi begini sambil nunduk sambil kayak ngeliatin
Congok gitu dia enggak. Udah mati. Ini mau turun. Sana nyalain. Apa? AC sana nyalain, AC sini matiin. Ya sana mati udah. Nyalain. Yang sana. Kenapa mesti nyalain? Masih ingat aja Kang Daniel belum bisa move on atau gimana? Lah ya ingat lah orang kejadiannya kemarin. Gimana ceritanya kagak inget? Bukan yang nggak bisa move on. Move on aja. Pokoknya dari semuanya yang gue pernah ketemu dan gue nggak bisa, yang gue lama move on tuh baru Do Kyung-soo sih. Mana remote AC gue ya? Baru Do Kyung-soo yang gue bener-bener kayak move on terlama gue. Sama Ci. Review member XID itulah siapa yang paling cantik? Hani yang rambutnya pendek, cantik banget. Iya sayang. Mana foodnya di mana? Foodnya di mana? Ntar juga pulang kan Nila? Makanannya ada di situ nggak? I don't know. There's two bags. No, I think so, but I don't know how much to give it. Coba ya udah ya guys, bye bye. Ntar gue live lagi malam. Papa said apple carrot. Kenapa mata yuk? Mat hitam Oh, semua. I draw.